Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari Universitas Bona Perjuangan Karawang, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kerja praktek saya yang berjudul efektivitas prosedur penempatan atau placement pegawai Setda Kabupaten Karawang. Dari pembahasannya, yang pertama itu latar belakang, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat tujuan dan metode, yang kelima pelaksanaan KP, yang keenam permasalahan dan solusi, yang ketujuh kesimpulan dan saran, yang terakhir itu lampiran-lampiran. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Dari pendahuluan, yang pertama yaitu kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa. Yang kedua, memberi wawasan dan pengalaman mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Di sini saya kerja praktek di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Nah, di sana itu mempunyai proses dan pembagian yang berstruktur dalam organisasinya, dengan diatasi mulai dari bupati ke asisten-asisten, bagian-bagian, lalu ke staf-staf pelaksana. Namun dalam setiap penempatan kerja itu ada perubahan suatu kepegawaian dalam pekerjaannya atau penempatan. Suatu penempatan yang bagaimana dalam menempatkan pegawainya sesuai dengan apa yang bisa dan skill dari suatu pribadinya. Dalam fenomenanya, di dalam suatu penempatan kerja adalah kekurangan tenaga kerja, di mana setiap bagian hanya memiliki 5-7 kepegawaian. Di sisi lain, untuk menuju suatu pekerjaan yang efektif harus lebih dari 5-7 pegawai supaya bisa lebih efektif dan efisien. Nah, di sini pada waktunya itu pada tanggal 20 Januari sampai 20 Februari atau 1 bulan. Itulah terbelakang di dulu aja. Seterusnya gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan ini dari profil Setda Karawang dengan atas nama perusahaannya itu Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, tanggal berdiri 14 September 1633, alamat Jalan Ahmad Yani, Nagasaki, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, jenis perusahaannya itu adalah jasa, jumlah karyawan 195 orang, produknya itu pelayanan, dengan email siap@setda@gmail.com. Nah, untuk sejarah singkatnya dari Setda Karawang ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016, serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sekretariat, Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Karawang yang sudah beberapa kali berubah menjadi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2018. Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Karawang baru mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan merubah struktur organisasi dan perangkat daerah yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang bentukan dan susunan perangkat daerah, tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 2018. Nah, itulah tentang gambaran umum perusahaannya. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini karena saya mengambil prodi manajemen, untuk manajemen merupakan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat
Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Jadi pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Nah, manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya manusia yang tersedia. Terus, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya manusia yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Dan tujuan tersebut karena terorganisir secara baik. Untuk selanjutnya, karena saya mengampu suatu manajemen sumber daya manusia, maka manajemen sumber manusia itu atau disebut MSDM dapat diartikan sebagai ilmu mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam satu organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya itu misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor sentral yang paling utama dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, MSDM berarti mengurus sumber manusia berdasarkan misi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengkoordinasian, susunan kepegawaian, memimpin, dan mengendalikan. Nah, itulah dari manajemen sampai manajemen sumber daya manusia. Dari pengertiannya. Selanjutnya, karena dalam judul saya itu efektivitas penempatan pegawai, maka di tinjauan pustaka ini adalah penempatan pegawainya, lebih khusus pada penempatan pegawainya. Jadi penempatan pegawai langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan handal. Perlu adanya suatu perencanaan dalam penentuan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketetapan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama untuk posisinya yaitu berbeda atau jabatannya baru. Nah, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan. Karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Terus, pegawai itu adalah merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Karena beban kerja ada pada di pegawai tersebut, yaitu dalam didukung oleh adanya proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Dan kebijakan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan itu adalah merupakan berdasarkan definisi yang dibuat oleh para ahli. Nah, untuk definisi selanjutnya untuk sementara dengan penempatan pegawai menurut Gomez nih adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah tepat atau tidaknya seseorang pegawai ditempatkan pada posisi tertentu yang ada dalam organisasi. Jadi langkah-langkahnya itu yaitu penempatan pegawai, suatu langkah untuk menempatkan atau tepatnya atau tidaknya itu suatu penempatan yang dimiliki oleh perusahaan, kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, itulah dari penempatan pegawai dari tinjauan pustaka. Dan selanjutnya yaitu pada tujuan dan metode. Berdasarkan tujuannya, di sini yaitu di atas, latar belakang di atas,
yang tadi itu, maka tujuan penempatan ini adalah memberi gambaran tentang prosedur penempatan pegawai sedang negarawan. Lalu metodenya dengan metode untuk menjawab permasalahan pertama digunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian disusun, dan seterusnya adalah sehingga diperoleh dari gambaran dari masa tersebut. Selanjutnya, sedangkan untuk menjawab permasalahan kalau 2 digunakan metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengembangkan suatu kesimpulan. Nah, itu tujuan yang harus saya gunakan. Selanjutnya itu pelaksanaan KP. Nah, untuk pelaksanaan KP dalam tugas-tugasnya yang dilakukan yaitu dalam selama 30 hari, kurang lebih 30 hari melaksanakan kerja praktek di sektor Karawang. Jadi saya selalu diarahkan setiap harinya untuk lebih memahami bagaimana kinerja dari perusahaan, khususnya di bagian administrasi pembangunan, karena saya di administrasi pembangunan. Terus karena saya mengambil judul tentang efektivitas pada prosedur penempatan pegawai tersebut. Nah, selain itu, saya juga diberikan motivasi oleh atasan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut dan aktif dalam melaksanakan kerja maupun dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Sempat juga disuruh dengan suatu untuk susunan anggaran-anggaran ataupun dalam pembangunan dari daerah-daerah atau kecamatan. Karena dalam dunia kerja khususnya di sektor Karawang, semua pegawainya sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mulai dari bawahan sampai atasannya. Itulah tugas-tugas. Lalu uraian pelaksanaan kerja praktek di sini, tugas utama sendiri yaitu membuat undangan dan mengantarkan undangan. Maksud mengantarkan dan membuat undangan ini karena kerja prakteknya pada awal tahun, jadi banyak rapat, banyak apa yang akan dilakukan tahun ke depannya. Nah, itu mengetik dari satunya, mengetik surat undang rapat, workshop, dan kegiatan organisasi lainnya. Menulis bertujuan karena dan mengantarkan kemana dan mengantarkan kepada antar bagian-bagian. Untuk tugas pendukungnya, dari perkenalan diawali dengan perkenalannya, yaitu penempatan bagian kerja praktek dan menjalankan apa yang akan dikerjakan atas perintah pembimbing lapangan. Rencana anggaran untuk kegiatan pembangunan, melaporkannya apa yang akan dikerjakan pada tahun ini, dan berikutnya dalam mempersiapkan pembangunan daerah-daerah sekitar Kabupaten Karawang. Tadi itu langsung kecamatan. Nah, untuk tadi yaitu pelaksanaan KP. Sekarang permasalahan dan solusi. Pasti di tempat kerja selalu ada permasalahan solusi. Yang pertama itu permasalahannya terlebih dahulu. Jadi permasalahan di sana, dalam permasalahan hampir pada pekerjaan yang begitu banyak dan melampau jumlah pegawai aparatur pemerintah di sekitar sektor Karawang. Maka demikian mengakibatkan kekurangan pegawai tersebut. Namun untuk mendapat pegawai yang sesuai kemampuan yang diinginkan oleh daerah tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap bagian-bagiannya ada tidak mencakupi, sedangkan ada yang bagiannya untuk mencukupi, tapi sedangkan setiap bagian mempunyai kasubag maksimal 3 kasubag, dan setiap kasubag mempunyai staf minimal 3 maksimal 7. Nah, itu dia, jadi bingung untuk mendapatkannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk masalah yang ketiganya itu kurangnya efektivitas dalam pergerakan tugas dan kurangnya pegawai melebihi kapasitas. Kerjaannya banyak tapi pegawainya kurang banyak, tidak sebanding yang dikerjakan dalam kesehariannya. Karena setiap kasubag itu mempunyai 2 staf yang bertugas di tempat tersebut. Nah, makanya
Dalam solusinya itu teknisnya yang pertama ini bisa menggunakan staf dari subbag yang lain, dan ini sudah dicoba pada HP tersebut. Alhamdulillah sudah dicoba apabila ada kekosongan pekerjaan. Namun itu dalam tanda kutipnya apabila ada kekosongan dalam kerjaan atau waktu tersebut. Terus bisa melakukan rekrutmen honorer. Nah, ini ada satu bagian, paling tidak 2 honorer yang ada di tempat tersebut. Itu juga harus punya skill dan keterampilan yang di setiap bagiannya itu, ya ini bagus, ya ini cocok gitu. Nah, untuk lanjutnya dengan merotasi suatu tempatnya. Maksud merotasi tempatnya itu promosi, kayak promosi seperti itu. Bagaimana nih merotasi, tadinya di Kasubag, dia di bagian administrasi pembangunan, nah pindahkan administrasi umum, bisa untuk lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Terus adanya reward bagi aparatur pemerintah yang bagus. Reward ini apabila pekerjaannya itu skillnya itu bagus, nah hanya kasih sesuatu yang lebih bagus. Terus harus dilakukan secara merata dan dilanjutkan dengan kinerja dari skill yang dimiliki setiap individunya. Itu pasti harus ada skill individunya maupun pekerjaan seperti itu. Kalau tidak ada skill, berapa solusi, solusi. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan dasaran. Sampai kesimpulan dasaran ini, dari kesimpulannya hasil dari kerja praktek di Setda ini yang pertama yaitu mengetahui secara detail tentang perencanaan sumber daya manusia. Itu tadi dari perencanaan manusia dalam penempatan pegawai. Lalu mengenai penempatan yang dibutuhkan suatu perusahaan ataupun dalam pemerintah daerah. Jadi mengenai pemerintah daerah penempatannya seperti apa. Lalu mengetahui peran dan tanggung jawab para aparatur pemerintah daerah dalam pekerjaannya, di bagian mananya, dan pasti akan berbeda peran dan tanggung jawab tersebut. Dan untuk sarannya sendiri dalam memenang diharapkan agar lebih ditingkatkan keahlian dalam mengolah data-data dan mengayomi masyarakat. Dan akan hanya dalam dirinya sendiri, tapi pada masyarakatnya telah mengayomi. Lalu lebih dimaksimalkan dalam menempatkan pegawai di bagian yang sesuai dengan keahliannya. Jadi penempatannya lebih efektif apabila skillnya itu dapat di sini 4 bagian administrasi bangunannya bagus bangunan. Terus lebih memaksimalkan waktu yang luang untuk merencanakan kinerja per hari, per bulan, sampai dengan per tahunnya. Lebih dimaksimalkan. Untuk kesimpulan dan saran selanjutnya itu lampiran. Ini adalah lampiran kegiatan kerja praktek selama kurang lebih 30 hari 1 bulan. Yang pertama yaitu proses analisis standar belanja SB 2021 daerah Kota Karawang. Ini tempatnya di Bridge Hotel. Lalu lampiran kedua mengantarkan surat rapat pembangunan daerah Kota Karawang pada bagian-bagian kan sama saya. Lalu lampiran ketiga mengetik dan menyusun undangan-undangan pada siapa saja. Ya itulah laporan untuk saya yang telah dipresentasikan. Apabila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.